Rick. Hi everyone, welcome back to Place in my channel. Gimana nih kabarnya? By the way, Mbak Yani mau ngucapin terima kasih nih buat kalian yang masih setia dengerin suara Mbak Yani. Today film yang akan Mbak Yani ceritakan berjudul The Golden Compass yang rilis pada tahun 2007. Film ini bercerita tentang seorang gadis yang menyelamatkan anak-anak yang terculik bersama dengan hewan kesayangannya. Seperti apa kisahnya? Mari kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Terlihat gadis kecil bernama Lyra sedang bermain lempar lumpur di tepi sungai bersama teman-temannya. Dia adalah tokoh utama di film ini yang sedari kecil telah diasuh oleh pamannya karena Lyra seorang yatim piatu. Mereka kemudian kejar-kejaran hingga sampai di depan sebuah gerbang. Kemudian Lyra menyuruh Billy untuk berhenti mengejar Roger dan dirinya, karena jika tidak, maka Billy dan kawan-kawan yang akan terkena kutukan. If you value your lives, come no further. Lyra juga mengatakan jika di dalam sana terdapat sebuah jubah beracun yang dapat membakar orang hidup-hidup. Merasa tak percaya, Billy minta pembuktian. Dan Lyra akan membuktikannya dengan membawa jubah tersebut nanti malam. Billy pun sepakat dengan janji Lyra. Dan dengan berjabat tangannya Lyra dan Billy, selesailah para bocil itu bermain. Setelahnya Lyra bersama Pen atau demonya masuk ke ruang pertemuan dengan mengendap-endap. Demon di sini adalah roh lain manusia yang terletak pada sebuah binatang. Next, tujuan mereka ke sana yaitu untuk mengambil jubah yang telah Lyra janjikan kepada Billy. Namun saat Lyra sedang melihat-lihat benda di sana, seseorang masuk dan Lyra segera bersembunyi di dalam lemari. I told you. Brilliant fellow of the college. Orang itu adalah guru besar Jordan dan seorang dari Magisterium. Lyra mendengarkan pembicaraan mereka berdua yang ternyata tak suka dengan pamannya. Dia bahkan melihat orang tersebut menaruh sebar racun ke dalam minuman paman Lyra. Di sisi lain terlihat paman Lyra yang bernama Lord Asriel baru saja tiba di sana. Dia lalu mengecek bola kristal yang ada di dalam tasnya. Setelah itu, Asriel pergi ke ruang pertemuan. Dan Lyra yang melihat pamannya akan meminum minuman beracun itu segera mencegahnya. Lyra! I saw that man from the Magisterium pour some powder into the wine. Mendengar penjelasan dari Lyra, Asriel meminta keponakannya untuk memata-matai guru besar dan tamu-tamu lainnya selama pertemuan. Dan saat sedang menjalankan tugasnya, Lyra melihat pamannya yang menunjukkan penemuan dia yaitu tentang das atau debu. Menurut Asriel, melalui demonya, das terkoneksi dengan orang yang ada di dunia lain. Dan untuk menjelajahi sumber das yang berada di Kutub Utara, maka Asriel meminta bantuan dan pendanaan kepada para kelompoknya. Dan di ACC lah dia. Well, a sufficient source of funds. Setelah rapat itu selesai, Asriel memarahi Lyra karena lancang masuk ke ruang pertemuan. Tapi Lyra malah membentak Asriel karena sudah ditolong malah nggak berterima kasih. Karena rencana Asriel disetujui oleh guru besar, paman Lyra segera menyiapkan waktu yang tepat untuk pergi ke Kutub Utara. Di sini Lyra yang tahu rencana Asriel mengatakan ingin ikut. Namun pamannya tak meng-ACC dan dia malah menyuruh keponakannya ini tutup mulut perihal das. Dust is none of your business. Lyra lalu pergi menemui Roger. Di sana dia menceritakan semua yang terjadi padanya hari ini dan setelah itu mereka mulai membahas tentang Gobbler. Gobbler adalah sekelompok orang yang menculik para anak. Kemudian Lyra mengatakan jika sahabatnya itu diculik oleh Gobbler, maka Lyra akan menyelamatkan sahabatnya apapun yang terjadi. If you was taken by the gobblers, I'd come and rescue you. Selanjutnya Lyra pergi ke ruang pertemuan untuk mengikuti acara makan bersama.
Di acara tersebut, seorang wanita cantik bernama Coulter datang didampingi demonya yang seekor monkey. Wanita itu duduk di samping Lyra. Dia juga membela Lyra yang sedang diomeli guru besar karena sering tidak masuk sekolah. Setelahnya, Coulter berbincang dengan Lyra mengenai Ragnar, raja dari para beruang yang ingin memiliki demon seperti manusia. Dia juga mengajak Lyra untuk pergi ke kutub utara atau tempat beruang itu berada dalam beberapa waktu. Dan setelah meminta izin kepada guru besar, akhirnya di-ACC-lah mereka. Very well. Malamnya terlihat Roger dan Billy sedang mendatangi tempat yang sudah dijanjikan. Mereka menunggu kedatangan Lyra yang katanya nih akan membawa jubah beracun. Namun tiba-tiba Billy merasa tercekik karena demonya ternyata ditangkap oleh demonya Coulter. Roger yang melihat pun ketakutan. Lalu mereka diculik seseorang dan sudah pasti oknum tersebut punya hubungan dengan Coulter. Setelah semalaman rapat, paginya guru besar menemui Lyra dan memberikannya sebuah aletiometer atau kompas emas. Benda tersebut berfungsi untuk menunjukkan kebenaran. Dan dia menyuruh Lyra untuk merahasiakan benda ini dari Coulter. Tak berselang lama OTW lah Lyra bersama Coulter ke kutub utara. Singkatnya, setelah sampai di rumah Coulter terlebih dahulu, Lyra merasa kagum dengan rumah mewah tersebut. Sekarang Lyra yang berada di kamar membuka kompas pemberian guru besar. Namun, di sini dia belum tahu bagaimana cara fungsi benda tersebut. Saat itu juga Coulter tiba-tiba datang dan Lyra yang menepati perkataan dari guru besar segera menyembunyikan benda itu. Setelahnya Lyra diajak Coulter ke ruang rias. Di sana Lyra diperlakukan sangat baik oleh Coulter. Kemudian saat acara makan bersama telah selesai, Lyra dan Coulter kembali berbincang-bincang dan tiba-tiba wajah demon Coulter langsung tegang ketika Lyra membahas tentang das. Karena hal tersebut, Coulter menyuruh Lyra untuk tidak membahas tentang das lagi. Dia kemudian juga menyuruh Lyra untuk meletakkan tas buluknya. Namun di sini Lyra tak mau, dan karena kesal dia pun akhirnya masuk ke kamar. Di sana Lyra mulai berpikir sebenarnya apa yang Coulter inginkan darinya. Dengan rasa penasaran tersebut, Lyra bersama demonya masuk ke ruang kerja Coulter. Di sana Pen berhasil menemukan sebuah kertas yang isinya adalah data anak-anak yang hilang karena diculik. Bahkan nama Billy dan Roger juga ada di sana. Kini terbongkarlah rahasia Coulter yang ternyata dia adalah salah satu anggota Gobbler, sebuah tim yang suka menculik anak-anak. Kemudian Lyra yang akan masuk ke kamar kaget melihat kompas emasnya telah dipegang oleh demonnya Coulter. Dengan cepat demon Lyra merebut kompas tersebut dan segeralah mereka kabur dari rumah Coulter. Sarah, this way. Namun di luar keadaan tidak aman karena banyak para Gobbler yang sedang menculik anak. Di sini Lyra juga berhasil ditangkap oleh mereka dan saat itu juga datang Makosta atau ibunya Billy menolong Lyra. Don't fret none, Lyra. Ternyata dia adalah anggotanya Chiption yang sejak kemarin berusaha untuk melindungi Lyra. You best come with us. Mereka kemudian pergi dan menaiki sebuah kapal. Di sana Lyra diperkenalkan dengan ketua anggota Chipson, dia adalah Lord Va. Setelah itu, Va juga mengenalkan satu persatu anggotanya kepada Lyra. Dan di sini Lyra bingung, sebenarnya alasan apa yang membuat mereka melindungi dirinya. Dan Va menjawab, alasannya adalah karena Chiption telah berteman baik dengan paman Lyra. Mendengar hal tersebut, Lyra kemudian mengeluarkan kompas emasnya. Kemudian salah seorang di sana menjelaskan cara kerja kompas tersebut kepada Lyra. Menurutnya Lyra memiliki 3 simbol yang bisa dikendalikan. Dengan menunjuk 3 simbol, Lyra bisa bertanya apapun untuk dibayangkan. Dan saat Lyra memberikan sebuah pertanyaan, maka jarum biru di kompas akan menunjuk 3 simbol yang akan memberikan jawaban. Lyra pun kemudian mencobanya dengan menanyakan di mana keberadaan anak-anak yang hilang. Dan kompas itu menunjukkan ular yang licik seperti Gobbler. Pot yang bisa diartikan sebuah rencana, dan yang terakhir adalah bayi.
Selanjutnya Lyra memandang kompas tersebut dan setelah Lyra melihat simbol-simbol yang berterbangan, mulailah Lyra dibantu para Chip Nation mengungkap misteri-misteri yang ada. Tugas pertama mereka adalah menyelamatkan para anak yang diculik oleh Gobbler untuk dijadikan bahan eksperimen Magisterium. Namun saat dalam perjalanan, Lyra tiba-tiba diserang oleh serangga mata-mata. Untung saja berhasil Lava menangkap salah satu serangga tersebut dan dimasukkan ke dalam kaleng. Lord Va mengungkapkan jika serangga ini dapat membuat tidur seseorang yang ada di depannya. Sleeping poison in its sting. Di sisi lain, Asriel yang sedang melakukan perjalanan ke Kutub Utara, dia mengalami masalah di mana dirinya diserang oleh beberapa pria yang tak dikenal. Asriel jelas berusaha menyelamatkan diri melalui celah-celah es. Namun sayang, dia gagal dan akhirnya dibawalah Asriel ke suatu tempat oleh mereka. Kemudian malam pun tiba. Terlihat Lyra yang sedang santuy didatangi oleh sosok penyihir. Dia adalah Sarafina Piccola yang merupakan ratu penyihir dari Danau Enara. Karena dapat kabar Lyra dapat membaca simbol, Sarafina pun datang mengetes Lyra. Dia bertanya siapakah yang merupakan suaminya di kapal ini. Lyra menjawab, Father Coram. Dan ya, jawaban Lyra benar. Karena senang, Sarafina lalu memberi informasi mengenai tempat yang bernama Bolvenger, atau tempat di mana para Gobbler menyembunyikan para anak-anak yang mereka culik. Di sana mereka dilindungi oleh komplotan Tartar dengan serigala demon yang selalu bersamanya. Dan setelah memberitahu hal itu, Sarafina pun pergi. Lalu paginya sampailah kapal yang Lyra tumpangi di sebuah dermaga. Di sana Lyra yang sedang melihat jarum kompasnya didatangi seseorang yang bernama Lee. Setelah berkenalan, Lee berniat membantu Lyra dengan menawarkan diri sebagai sopir balon udara bersama seekor beruang. Namun Lorex atau beruang tersebut ketika didatangi Lee dan Lyra, dia menolaknya. Lalu Lyra menggunakan kompasnya untuk mengetahui apa yang sedang diinginkan beruang tersebut. Dan ternyata yang diinginkan adalah baju besi. Karena dahulunya Lorex adalah calon raja. Namun karena suatu hari ada seekor beruang yang berhasil mengalahkannya, akhirnya Lorex tak berhasil menjadi raja dan bernasib seperti ini. Lyra kemudian menunjukkan di mana baju besi yang Lorex inginkan. Merasa berhutang dengan Lyra, maka beruang tersebut berniat akan melayani dan menjaga Lyra selama di sisa hidupnya. I will serve you in your campaign until I am dead. Next, Lorex kemudian mengambil dan mengenakan baju besi itu. Walaupun sempat meresahkan para warga, namun Lyra dapat melanjutkan perjalanannya kembali bersama Lorex dan pasukannya. What they done ain't right, I know. Sorenya mereka yang berada di hamparan es di Kutub Utara telah selesai mendirikan tenda dan api unggun. Di saat itu Lyra lagi-lagi membuka kompasnya. Dan entah apa yang dia lihat, setelah itu Lyra segera mengejak Lorex untuk menemaninya ke sebuah rumah berhantu. Tak basa-basi Lorex pun segera membawanya ke tempat tersebut. Setelah sampai, Lyra segera memasuki rumah itu dan di dalam dia menemukan Billy yang telah terpisah dengan demonnya. Ternyata tujuan para Gobbler menculik anak-anak yaitu untuk memisahkan anak-anak dari demonnya. Lyra lalu membawa Billy ke tempat perkemahan dan di sana Makosta yang melihat anaknya sudah terkapar lemas merasa sangat sedih. Dalam situasi ini tiba-tiba beberapa panah meluncur ke pasukan Chipchen. Dengan sigap mereka yang selamat segera menembakkan senjatanya ke para musuh. Namun saat itu berhasillah penjahat membawa Lyra. Kemudian Lee dan Lorex bergegas mencari Lyra. Mereka menuju ke kerajaan beruang dengan menggunakan balon udara. Di sisi lain, Lyra kini telah sampai di kerajaan beruang. Di sana dia bertemu dengan Raja Beruang. Dan untung karena Lyra cerdik, dia berhasil mengelabui sang raja dengan dia yang mengaku sebagai demon dari Lorex. I'm Yurik Bannison's demon.
My demon? Mendengar itu, Raja seketika marah karena sepengetahuan Raja, beruang sama sekali tidak bisa memiliki demon. Namun emosi Raja menurun ketika Lyra mengatakan jika dia ingin menjadi demonnya. Dan Lyra yang mendengar Raja akan menyerang Lorex bersama rakyatnya segera mencegahnya dengan alibi. Jika Raja menghabiskan Lorex seorang diri, maka secara otomatis kekuatan yang dimiliki Lorex akan mengalir padanya termasuk Lyra yang nantinya akan berubah menjadi demonnya. Percaya akan hal tersebut, besoknya Raja telah bersiap dengan baju besinya untuk melawan Lorex. Tak berselang lama dia yang ditunggu pun datang. Lyra segera menghampiri Lorex dan mengatakan semua rencana yang telah dibuat olehnya. Sebelum Lorex akan bertanding, Lyra memintanya agar jangan sampai kalah demi dia. Setelah itu, Lorex masuk ke arena pertandingan dan pertarungan sengit antara Lorex dan Raja pun berlangsung. Awal pertarungan, Raja lah yang terlihat unggul. Dia berhasil menggigit salah satu kaki Lorex, dan Lorex yang tidak ingin mengecewakan Lyra segera mengeluarkan seluruh tenaganya dan menyerang Raja saat dia lengah. Bring cub? Is that all? Kini Lorex telah menjadi raja, namun dia tetap menjalankan janjinya kepada Lyra untuk selalu menjaganya. Mereka yang kembali melanjutkan perjalanan kini sampailah di sebuah jembatan. Dan karena jembatan itu kecil, akhirnya Lyra pun turun dari tunggangan Lorex. Setelahnya segeralah dia menyeberang. Namun saat Lyra sedang menyeberanginya, jembatan itu tiba-tiba runtuh. Dan Lyra yang diteriaki oleh Lorex untuk lari segera bergegas dengan cepat dan akhirnya dia pun berhasil selamat. Wait for me there! Setelah melanjutkan perjalanannya sendirian, kini sampailah Lyra di Bolvanger. Di sana dia bertemu dengan Roger. Dengan bisik-bisik, Lyra meminta Roger untuk menyuruh anak-anak semua menggunakan pakaian hangat. Setelah itu, Lyra pergi ke suatu ruangan dan tak lama kemudian, Coulter yang baru datang juga masuk ke ruangan yang sama. Di sana, Coulter mengatakan pada rekannya jika Asriel ternyata telah menyuap para pria yang menangkapnya dan dia mendirikan lab rahasia di tempat yang cukup jauh dari kutub utara. Setelah itu, Coulter keluar dari sana dan Lyra yang sedari tadi menguping, keberadaannya diketahui setelah dia tak sengaja menyenggol sebuah kursi. What was that? Dia lalu dimasukkan ke sebuah mesin pemisah antara manusia dan demonnya. Dan saat mesin itu mulai berfungsi, tiba-tiba Coulter datang dan menyelamatkan Lyra. Singkatnya, setelah berjam-jam pingsan, Lyra sadar. Dia lalu mendengar ucapan Coulter yang mengatakan jika Lyra adalah anaknya. Coulter lalu memeluk Lyra. Dia lalu meminta kompas emas yang Lyra punyai. Dan saat itu juga, Lyra memberikan kaleng yang berisi serangga emas kepada Coulter. Seketika wanita jahat itu tertidur. Tak mau menyanyiakan kesempatan, Lyra segera pergi dan merusak mesin pemisah antara manusia dan demon. Setelahnya, Lyra mengajak semua anak-anak di sana kabur. Namun di luar ternyata sudah ada komplotan Tartar yang sudah bersiap mengepung bersama para demon serigalanya. Dengan berani Lyra maju melawan ketua Tartar. Kemudian Roger juga ikut maju dan saat salah satu demon serigala akan menyerang Lyra, Lorex datang menyelamatkan sahabatnya. Saat Lorex sedang menyerang satu persatu komplotan Tartar secara bersamaan, para Chieftain dan pasukan penyihir juga datang untuk segera membantu. Hingga akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh pasukan Lyra. Di sini Roger mengajak Lyra pulang, namun gadis itu menolak dengan alasan jika dia akan menyelamatkan paman yang ternyata ayahnya karena dia akan segera dibunuh oleh Coulter.
Mendengar hal tersebut, Roger pun jadi ingin ikut. Mereka kemudian on the way menyelamatkan Asriel ditemani Lee dan Lorax menggunakan balon udara. Dengan begitu, film pun berakhir. Ending yang membagongkan ya, Lor. Paling gak suka deh Mbak Yani kalau digantung. Dari Gal dan Kompas 2017 ini, pesan yang dapat Mbak Yani ambil salah satunya adalah jangan pernah takut untuk melawan kejahatan. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Mbak Yani dan tim mengucapkan matur nuwun, and see you.